Asini roha madihamu dohok dame nasiat debata mata dosian anakna Tuhan Yesus Kristus dohatai. Amin. Saudara-saudara yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah katedral Santo Patrick di Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi 5 abad yang lalu. Pada tahun 1492, keluarga Butler dan Fitzgerald bertengkar memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka semakin sengit hingga membuat keluarga Butler mengungsi ke katedral tadi. Ketika keluarga Fitzgerald datang untuk meminta pendamaian, keluarga Butler takut untuk membuka pintu. Akhirnya, keluarga Fitzgerald membuat lubang pada pintu dan pemimpinnya mengulurkan tangan ke dalam sebagai tanda pendamaian. Kedua keluarga itu pun berdamai dari musuh menjadi teman. Saudara yang kekasih, dalam nas kita hari ini, Allah mempunyai pintu pendamaian melalui surat yang Rasul Paulus dengan bersemangat dalam surat kepada jemaat di Korintus atas inisiatifnya dan atas karena kasihnya yang tak terbatas, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat pintu, artinya kematian Kristus di kayu salib. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihnya Dia tidak meninggalkan kita. Dia menawarkan pendamaian dengannya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Tuntutan keadilan terpenuhi ketika Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang kekasih, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, pengharapan serasa sirna dan jalan kelepasan kelihatan sudah tidak ada. Ketika si iblis atau ular mengalahkan Adam dan Hawa dengan tipu muslihatnya, ia menyangka telah menang serta berhak memiliki dunia secara penuh. Iblis tahu bila manusia berbuat dosa, maka sangat mustahil untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka secara otomatis manusia di bawah kekuasaan iblis. Saudaraku yang kekasih, pelanggaran dosa ini memiliki konsekuensi kutuk dan kebinasaan. Cara untuk menebus kesalahan, dosa atau pelanggaran manusia kepada Allah adalah dengan melakukan suatu pengorbanan dengan pencurahan darah yang pada waktu itu adalah darah hewan kurban seperti domba, kambing, atau lembu.
Melalui korban-korban tersebut, manusia diperdamaikan dan dosanya diampuni. Namun, apa yang dilakukan dalam perjanjian lama merupakan gambaran akan datangnya suatu korban yang sempurna yang akan mendamaikan semua manusia dengan Allah sekali untuk selamanya. Korban penebusan yang akan menghapus dosa seisi dunia sekali untuk selamanya, yaitu korban yang datang dari Allah sendiri. Sebab korban yang dari dunia pada hakikatnya tidak sempurna dan tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Di dalam keberdosaan manusia, hati Allah tersentuh oleh rasa kasih-Nya terhadap umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Meskipun sebenarnya pelanggaran terhadap hukum Allah itu akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Di dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Allah memberikan putranya Yesus Kristus untuk menanggung semua kesalahan serta kehinaan yang diakibatkan oleh dosa demi menyelamatkan umat manusia yang seharusnya berada dalam kebinasaan. Saudara kekasih, sesungguhnya rencana jalan keselamatan dan pemulihan itu telah digariskan sebelum dunia diciptakan seperti tertulis di dalam Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itulah rahasia penebusan. Kasih yang tidak bersyarat dari Tuhan bagi dunia yang tidak mengasihinya. Manusia yang sudah rusak oleh karena dosa dan menjadi seteru Allah, kini diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dosa yang telah menjadi jurang pemisah antara manusia dan Allah dijembatani kembali dengan menjadi selaras dengan Dia. Tak hanya itu saja, melalui pertobatan kita, melalui penebusan yang kita terima di dalam iman kepada Kristus, kita adalah anak-anak Allah atau Adam yang berdosa dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah ciptaan baru dan disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab sebagai utusannya. Saudara kekasih, menjadi utusan Kristus membawa perdamaian, memberitakan kabar pendamaian bagi manusia dan dunia. Ini penting. Sebab orang yang telah menerima pendamaian Kristus harus mampu menjadi saksi-saksi Kristus terhadap sesama, sehingga orang lain itu pun dapat menikmati pendamaian yang dari Kristus tersebut. Berdamai dengan Kristus berarti berdamai juga dengan sesama. Tidak mungkin mengatakan telah memperoleh pendamaian dari Tuhan sementara relasi dengan sesama kurang harmonis. Tidak mungkin mengatakan telah mengalami penebusan daripada Tuhan kalau masih sulit menerima satu dengan yang lain. Menjadi utusan Kristus dalam pemberitaan kabar pendamaian berarti hidup dalam damai itu sendiri, termasuk dalam relasi dan penerimaan dengan sesama. Sebagai ciptaan baru, kita meneruskan berita pendamaian Allah dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan, perbuatan, dan semua sendi kehidupan kita yang penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Kita akan mengatakan dan berkomitmen, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Itulah identitas kita saat ini. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi, sudahkah kita pada hari ini meneruskan berita pendamaian Allah dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Satu doa yang perlu kita renungkan di pagi hari ini dengan sebuah doa yang berkata seperti ini. Ya Allah, aku rindu meneruskan berita pendamaian-Mu dalam Kristus. Ya Allah, aku rindu meneruskan berita pendamaian-Mu dalam Kristus. Saudara yang kekasih, kiranya perkataan dan perbuatanku memancarkan Injil-Mu. Ya Allah, aku rindu meneruskan berita pendamaian-Mu dalam Kristus, kiranya perkataan dan perbuatanku memancarkan Injil-Mu. Sebagai orang beriman, kita telah menjadi rekan
atau partner Allah untuk melaksanakan amanat pendamaian dan citra ilahi karena Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin.